Semua bersukacita hari ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita hari ini kita mulai PA kita yang pertama, ya, akan berseri sampai 8-9 pertemuan. Bapak Ibu, satu kerinduan saya, kita semua ngerti namanya keselamatan. Tidak diombang-ambingkan. Ada orang ngomong keselamatan itu seperti jalan menuju Roma, banyak jalan. Oh, ada yang ngomong keselamatan plus, oh percaya Yesus baik, tapi harus plus ini, plus itu, dan plus ini. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Galatia, maka di situ ada aliran Injil yang lain. Bapak Ibu, hari ini juga ada Injil yang lain, yang banyak orang beritakan, yang banyak orang serukan. Injil mana yang Yesus Kristus punya? Hari ini kita belajar, ya. Bapak Ibu boleh angkat tangan yang belum dapat buku. Ya, boleh, nanti akan diberikan buku, ya. Bapak Ibu juga nanti ada kertas, ya. Bapak Ibu boleh tanya apapun yang Bapak Ibu ingin tahu dan kita akan jawab bersama-sama, ya. Pak Ibu Saudara, saya minggu ini kuliah doktor dan saya lihat fenomena luar biasa di mana semua gereja berlomba-lomba untuk punya doktrin masing-masing dan mengerikan. Ya, Kristen progresif itu udah lama. Ya, udah lama ada macam-macam luar biasa. Hari ini kita mau tahu yang benar, mau tahu yang sesuai firman. Kita buka halaman pertama, Bapak Ibu. Keselamatan adalah anugerah Allah yang disediakan bagi semua manusia di dunia. Ia sudah mengirimkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati di atas kayu salib dan menebus manusia satu kali untuk selamanya. Jadi enggak korban berkali-kali, ya. Satu kali korban yang sempurna, sekali untuk selamanya. Sayangnya banyak manusia yang tidak mengalami anugerah yang sangat indah ini, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal yang disiapkan Tuhan bagi mereka. Amin. Disiapkan Tuhan bagi kita semua. Baik, Saudara, daftar isi yang pertama hari ini kita bahas keselamatan, ya, dari penciptaan. Minggu depan kita bahas karya salib dan seterusnya, ya. Bapak Ibu, yang pertama mari sama-sama kita buka, ya, yang bab 1 keselamatan. Ya, saya minta tolong satu orang baca, ya, ayatnya, ya. Roma, ya, 10, 9, 10, ya. Mungkin istri saya aja pakai mic, ya, supaya kita semua dengar, ya. Nanti bergantian lebih baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Roma 10, 9 sampai 13. Roma 10 ayat 9 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena itu, ya, Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang dadak kaget, ya, jangan ngomong macam-macam. Amsyong aku, amsyong temenan, Bapak Ibu. Copot-copot, ya. Jangan. Berseru kepada nama Tuhan, maka diselamatkan. Bapak Ibu, kita masuk, ya. Yang pertama kita masuk A adalah penciptaan. Banyak sekali orang seumur hidupnya tidak pernah mengetahui apa alasan mereka berada di dunia. Bapak Ibu, kita di dunia ini ngapain sih? Lahir, terus belajar jalan, belajar ngangkat leher, belajar jalan, sudah belajar bertumbuh SD, sekolah. Masa-masa sekolah sudah selesai, kita kuliah. Habis kuliah nikah, habis nikah punya anak, punya cucu, nikahkan anak. Terus ngapain? Selesai, gitu aja. Apa sih tujuan kita di dunia? Ya. Dan tidak tahu rencana Allah bagi hidup mereka. Manusia membutuhkan alasan untuk hidup. Ada yang mencoba mencari kebahagiaan dengan menumpuk harta. Oh, kalau hartaku banyak,
maka aku bahagia. Bapak Ibu Saudara, kalau hartanya banyak bahagia. Michael Jackson tidak mungkin mati kebanyakan pil penenang. Artis Korea itu yang ganteng, cantik, kaya raya, nggak mungkin dia akan bunuh diri. Oh, dia kaya. Kalau kekayaan itu bisa membuat orang bahagia, puas, mereka nggak akan melakukan itu. Ya, Bapak Saudara, ada yang mengejar kekuasaan. Oh, sampai aku posisi tertentu, aku bahagia. Ternyata sampai di atas biasa-biasa saja. Ya, karena Tuhan punya grand design untuk kita. Atau mencari kesenangan dunia. Oh, aku mau senang-senang. Ya, Bapak Ibu, saya temukan banyak orang ya senang-senang, punya mabuk, punya narkoba, ya, diskotik dan sebagainya. Satu kali dalam hidupnya dia itu tanya, kenapa aku kok gini? Kenapa aku kok gini? Jalanku kok ini ya? Gitu, Pak Besar. Saya tuh punya teman banyak ya, jalannya gitu. Kenapa ya? Aku kok milih jalan ini? Bapak Besar, kalau kesenangan dunia itu bisa memuaskan kita. Orang yang seperti itu bahagia hidupnya, tapi mereka sedang hampa. Satu titik mereka hampa. Kenapa ya aku hidup cuma seperti ini? Ya, enggak tahu mic-nya dikerasin ya. Pak Gem ngasih tanda ya, mic-nya dikerasin. Oke, jadi kebahagiaan yang sejati dapat diperoleh pada manusia saat manusia mengetahui rencana Allah dalam hidupnya. Apa sih rencana Tuhan? Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu ya. Kalau ini namanya apa Bapak Ibu? Gelas ya, gelas aqua. Nah, Bapak Ibu, gelas aqua ini bisa nggak jadi tempat tisu? Tolong saya dijawab. Bisa, dipaksa. Tapi hancur tisunya, ya kan? Karena grand desainnya gelas ini adalah untuk minum. Sebaliknya kita punya kotak tisu dipakai untuk minum Fanta, Cola, Sprite, kopi. Bisa nggak Bapak Ibu? Dipaksa ya bisa. Tapi apakah Bapak Ibu kolu? Ngombe deh, minum di kotak tisu. Karena grand desainnya itu adalah untuk tisu. Sama, manusia ini seringkali pakai hidupnya sembarangan sehingga dia merasa kehilangan. Ayo hari ini kita belajar apa sih yang Tuhan mau, Tuhan ciptakan kita. Ya, balik ya halaman kedua yang pertama. Allah menciptakan Anda untuk mengasihi Anda. Tuhan cinta sama kita. Jadi jawaban pertama adalah mengasihi. Kita lahir untuk dicintai Tuhan. Kalau ada orang tanya, siapa yang cinta sama aku Pak? Saya jawab, Tuhan Yesus cinta engkau. Tuhan Yesus ciptakan engkau untuk sebagai target kasihnya. Ya, jadi kita ini harus tahu kita ini dicintai. Ya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dan dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Tuhan lihat kita, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Coba tepuk dadanya sama-sama. Aku dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Aku dikasih. Nomor 1, apa tujuan kita di dunia? Sebagai target kasih Allah. Tuhan ciptakan kita bukan untuk nganggur Bapak Ibu. Tapi Tuhan ciptakan kita supaya kita tahu kita dikasihi oleh Allah. Boleh dibaca Efesus 1 ayat 4 sampai 5 ya. Minta tolong Pastor Vivi. Bapak Ibu nanti Pastor Vivi waktu Q&A kita berdua akan jawab ya. Karena saya ini lebih cenderung pandangannya makro teologi. Istri saya pandangannya mikro ya, jadi kita saling melengkapi ya. Saya berdoa Bapak Ibu dapat yang lengkap, jawabannya yang memberkati. Oke, Efesus 1 ayat 4 sampai 5, mari dibaca. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Tujuan akhir manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Bapak Ibu, tujuan akhir kita itu apa? Kalau kita berusaha kaya, ternyata orang kaya pun nggak bahagia. Ya, berusaha terkenal, ternyata nggak bahagia. Ya, berusaha punya posisi, oh kayaknya enak kelihatan, ternyata ya nggak bahagia.
Apa sih tujuan hidup manusia? Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Wow, Bapak Ibu, kekayaan yang paling berharga itu kita punya hubungan sama Tuhan. Ya, lanjut. Anda diciptakan yang kedua untuk menikmati hubungan pribadi dengan Allah. Ya, yang kedua, garis kosong yang kedua adalah menikmati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita itu menikmati Tuhan. Ya, maka itu kenapa Matius berkata ada orang menemukan harta terpendam. Dia ketemukan, semuanya dijual untuk beli satu hal ini. Dalam hidup banyak hal yang penting Bapak Ibu, tapi saya berdoa kita tahu yang terpenting, ya, yaitu hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada 4 kekayaan di dunia ini. 1, kekayaan harta. Ya, Bapak Ibu bisa lihat orang kaya harta. Yang kedua namanya kesehatan. Ya, orang sehat itu kaya. Ya, saya selalu dibilangin ya kalau lagi nge-gym, ya, saya ke gym sama sosok-sosok ngomong, "Nyo, kekayaan paling besar manusia itu kesehatan," katanya. Ya, ada orang kekayaannya itu adalah ya terkenal. Wah, terkenal, jadi itu kekayaan yang nggak kelihatan. Yang keempat, koneksi. Pak Saudara bisa bayangkan ya kalau kita ini anaknya presiden, ya. Maka apa yang terjadi? Koneksi terbuka semua, ya, karena kita anaknya presiden. Bisa bayangkan hari ini kita punya hubungan dengan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tabib di atas segala tabib, dan dia cinta kepada kita. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita. Karena itu Bapak Ibu, 1 Timotius 6 ayat 17 berkata apa? Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, yaitu hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan, ya, itu ada sumber kekuatan kita. Itu sumber segalanya dalam hidup kita. Ya, karena itu Bapak Ibu saya sering katakan ya, manusia itu diciptakan dari apa Bapak Ibu? Boleh dijawab? Sebelah kanan dari apa? Oh, dari tanah. Yang tengah, manusia diciptakan dari? Yang tengah? Loh, kosong. Yang kiri, manusia diciptakan dari? Apa nih? Ya, Bapak Ibu, manusia diciptakan dari tanah. Ya, kalau manusia suka berantem, tanah sengketa katanya Pak Ustaz. Gegeran terus. Ya, manusia diciptakan dari tanah. Oh, dibentuk. Ada tangannya, ada mukanya, ada kakinya, ya, ada jarinya. Bapak Ibu, setelah selesai dibentuk, langsung hidup, betul? Amin. Tuhan nggak ngomong sama tanah, bangun, jadilah manusia, enggak. Itu yang bedakan kita sama hewan. Itu yang bedakan kita sama tumbuhan. Itu yang bedakan kita sama seluruh dunia ini. Tapi Tuhan waktu tanah lihat itu jadi seperti manusia, Ia menghembuskan nafas. Maka manusia itu bangun. Sesungguhnya dalam diri kita ada nafas Allah. Karena itu waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kita kuat. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, hidup kita indah. Punya kekuatan untuk melewati hari-hari setiap hari kita. Inilah penciptaan. Kita lihat di sini, hubungan dengan Tuhan itu begitu berharga. Bapak Ibu, setelah hubungan dengan Tuhan, apa tujuan manusia diciptakan? Ya, setelah dicintai Tuhan, setelah punya hubungan, baru yang ketiga, Anda menerima mandat untuk berkuasa dan menata segala ciptaannya. Jadi yang ketiga itu garis pertama yang kosong, berkuasa. Dan yang kedua, menata segala ciptaan. Bapak Ibu, kapan kita bisa menata hidup kita? Satu, kalau kita tahu kita dicintai Tuhan. Yang kedua, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Baru kita punya kuasa. Ya,
boleh kita nyanyi sama-sama ya sambil tepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada yang jadi lawan kita. Memang itu pertanyaan retorik saudara ya. Gak ada. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, kita baca ya. Ini ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, saya minta tolong Pastor Vivi. Kejadian 1 ayat 27-28 ya. Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Tuhan punya mandat budaya, manusia berkuasa di atas semua ciptaan. Kapan kita kehilangan kuasa? Waktu kita kehilangan hubungan sama Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia kehilangan semua kuasa. Dia diusir keluar dari Taman Eden. Ya. Dia harus bekerja dengan keras, lebih keras dari sebelumnya, karena powernya berkurang. Karena itu Tuhan Yesus harus datang pulihkan kita. Kalau kita sudah pulih, kita tahu kita dicintai, kita tahu kita menikmati hubungan dengan Tuhan, maka kita kembali punya kuasa untuk menata kehidupan. Ya, ayo kita pakai kuasa. Senggongan kiri katakan, ayo kita pakai kuasa. Ayo kita pakai kuasa. Yang ngantuk ayo bangun. Yang ngantuk ayo bangun. Pakai kuasa ya. Yang keempat. Ya, kenapa manusia diciptakan? Ya, Pak, kenapa hidup saya gini-gini aja? Karena kamu nggak ngerti kebenaran. Pak, kenapa hidup saya kok nggak berkuasa, nggak punya aji, hidupnya kok berantakan, nggak bisa nata? Karena nggak ada hubungan sama Tuhan. Ya, kita boleh berkuasa kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan yang keempat, serupa dengan gambar Allah, Anda diberikan kehendak bebas. Ya, garis yang keempat, kehendak bebas atau bebas berkehendak ya. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia semua pohon. Nah, boleh milih nih, makan apa aja boleh. Ya, makan pohon apa aja bebas, kecuali satu, pohon yang baik dan jahat itu tidak boleh, gitu ya. Kebebasan tidak memiliki arti apabila Anda tidak diberi pilihan. Dikasih pilihan, mau hidup nurut Tuhan, apa mau hidup nggak nurut Tuhan. Gitu ya. Ya, ini coba kita renungkan Bapak Ibu. Apa ya? Kenapa kita diciptakan? Satu, kita diciptakan untuk dicintai Tuhan. Yang kedua, punya hubungan, menikmati hubungan. Tuhan pengen kita ini bersekutu dengan Dia. Sampai Tuhan tanya, Adam, Adam, di mana engkau waktu jatuh dalam dosa? Sama, Tuhan panggil nama kita semua, ya. Di mana engkau? Ayo bersekutu. Kita berkuasa dan kita mampu menata serta kita punya kehendak bebas. Lanjut Bapak Ibu ya. B, masalah terbesar. Apa sih masalah terbesar? Ya, kita. Satu, Adam jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, salahnya ini manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Jadi Adam jatuh dalam dosa. Diisi ya Bapak Ibu. Pada mulanya Allah berkehendak agar manusia menggunakan kebebasan ini untuk memilih berjalan sesuai dengan kehendaknya dan menikmati semua ciptaannya. Namun Adam memilih untuk melanggar perintahnya. Dan oleh karena itu manusia jatuh ke dalam dosa
manusia memiliki kecenderungan untuk menjadi bos, ya, dan mengabaikan prinsip kehidupan dari Allah. Ya, apa prinsipnya? Satu, lakukan apa, ini bukan dari Allah, ini dari bos. Lakukan apa yang menurutmu nyaman dan tidak peduli kata Tuhan. Ya, ini jadi bos. Ya. Yang penting aku maunya ini, gak peduli kata Tuhan. Ya. Yang penting aku makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, gak peduli. Tuhan ngomong gak boleh, nanti kamu mati gak peduli. Yang penting aku mau makan. Ya. Yang kedua, ini hidupku, aku atur semauku. Nah ini ya, biasanya anak muda, ini hidupku, uangku. Mau tak pakai buat beli ini, itu, mabuk kayak uangku. Wah ini ya, ini sifatnya manusia ini, supaya jatuh dalam dosa. Karena ini jatuh dalam dosa. Yang C, hidupku adalah aku. Ya. Yang aku ini loh, terserah aku. Disinilah kehampaan banyak muncul. Bapak Ibu, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah mereka hidup bahagia? Tolong saya dijawab. Mereka bahagia apa susah, Bapak Ibu? Susah. Ya, kalau kita hidup semau-mau kita tanpa Tuhan, hidup kita susah. Hidup kita sulit. Karena Tuhan ciptakan kita untuk melekat kepadanya. Ya, jadi dosa adalah segala yang tidak harmonis dengan karakteristik Allah. Menurut Alkitab, beberapa pengertian tentang dosa adalah, ya, kita baca ya, Ayub 33 ayat 27. Nanti Bapak Ibu isi ya. Kita tolong Master Vivi, Ayub 33 ayat 27. Ayub 33 ayat 27. Ia akan bernyanyi di depan orang. Aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Yang pertama, harusnya yang lurus dibengkokkan. Itu dosa. Ya, boleh tulis ya. Kalau kita tahu yang lurus, kita bengkokkan, kita dosa. Lanjut. Ayat kedua, Yesaya. Yesaya 1 ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Memberontak. Kalau kita memberontak terhadap kehendak Tuhan, maunya Tuhan, rencana Tuhan, hukum Tuhan, kita berdosa. Ya, boleh catat. Yang kedua memberontak. Yang ketiga, Yesaya 59 ayat 1 dan doa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, kejahatan. Dosa itu apa? Kejahatan. Kalau kita ini jahat, gak sesuai firman Tuhan, doa kita ini seperti ada langit tembaga. Loh, aku doa gak sampai-sampai. Coba cek hati kita, hidup kita, masihkah kita berdosa? Bapak Ibu, yang kedua, manusia mewarisi dosa dari Adam. Boleh catat ya, manusia mewarisi dosa dari Adam. Ternyata Adam ini gak jalan sendiri. Kita semua keturunan Adam, kita jatuh dalam dosa, membawa dan segala kutuk kepada seluruh manusia. Seringkali Anda berpikir bahwa Anda berdosa karena dosa-dosa. Oh enggak Pak, saya dosa karena saya dosa sendiri gitu ya. Namun perlu Anda ketahui bahwa dosa adalah sesuatu yang Anda warisi dari Adam. Bapak Ibu, ada satu pandangan bahwa anak itu lahir itu tidak berdosa. Ya, oh ada anak itu putih seperti kertas putih. Bapak Ibu, tidak bisa. Kalau anak itu tidak berdosa, pasti dia lahir di Eden, ya. Tapi karena mewarisi dosa manusia, anak lahir sudah berdosa. Anak lahir nanti bisa mati. Ya, kalau seumpama itu nggak berdosa, dia nggak akan mati. Ya. Jadi anak lahir itu sudah mewarisi dosa. Kita semua mewarisi dosa dari Adam. Boleh Bapak Ibu yang pengen tanya di sini, silakan catat Bapak Ibu ya. Nanti kita pegang kertas, kita buka ya. Yang pengen tanya silakan tanya, yang belum pengen tidak apa-apa ya. Lanjut.
Roma 5 ayat 12 ya, dibacakan Pastor Vivi. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi kita mewarisi dosa, dosa warisan. Ya, pasti kita semua dosa, lahir sudah berdosa. Gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Kalau kita bayangkan ya, bayi itu gak berdosa, kita jaga supaya dia gak berdosa terus. Oh, bisa jadi korban. Enggak bisa. Lahir sudah berdosa. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Berikut ini beberapa pemikiran salah dari orang pikir dapat memberi tiket ke surga. 1, semua jalan menuju ke Roma. Apapun yang Anda percayai adalah baik asal Anda tulus. Tidak bisa. Kita tulus, kita baik, kita gak bisa masuk surga. Saya sering kasih cerita ini ya. Bapak Ibu, saya umumkan ya. Saya umumkan. Yang boleh masuk gereja cuma bajunya putih bersih. Ya, tulis di depan putih bersih. Panggil semua satpam, tentara, polisi. Ya, yang boleh masuk cuma yang apa Bapak Ibu? Putih bersih. Gak sengaja di depan, ya kita kecoret, set gini. Bapak Ibu, kita bisa masuk gak? Gak bisa. Oh, gak bisa ya? Tak berbuat baik. Oh, di depan semua orang kelaparan tak kasih makan. Aku tulus loh ini, tak kasih makan. Oh, di depan ketemu orang, wah kesusahan, dibantu. Yang mobilnya kempes banyak, dibantu. Setelah semuanya itu, boleh Bapak Ibu masuk? Nggak boleh, karena peraturannya jelas. Baju putih bersih yang boleh masuk. Sorga itu suci Bapak Ibu. Kita sekali dosa, sekali kita nggak bisa masuk surga. Walaupun kita baik, walaupun kita tulus, walaupun kita hebat, tidak bisa. Karena Tuhan Maha Kudus. Dia Amen. Maha Kudus, bukan kudus, Maha Kudus. Dan penuh kemuliaan Allah. Karena itu kita gak bisa walaupun kita baik. Ditulis yang kedua, amal dan ibadah saya akan dihitung dan menyelamatkan saya satu kali di kiamat. Tidak bisa ya. Amal ibadah kita tidak bisa. Tadi ya, bajunya udah kecoret, doa-doa di depan, tidak bisa ya. Gak ada jalan manusia ini selamat. 3, saya sudah hidup dengan baik dan tidak nyakiti orang. Tidak bisa ya. Lanjut. 4, orang tua saya orang Kristen. Oh aman, papa mamaku Kristen kok, engkong mak cowok Kristen. Gak bisa Bapak. Ya, ke surga gak nunut, ke neraka gak katut ya, sano usah katut ya. Dari kelima, saya rajin ke gereja dan pelayanan. Bapak Ibu, kita rajin ke gereja dan pelayanan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Amin. Bukan karena supaya selamat. Oh iya Pak, kurang 10 kali lagi aku baru selamat. Gereja 10 kali lagi, oh enggak bisa. Pelayanan lebih banyak lagi, enggak. Karena kita tahu kita sudah ditebus. Kita sudah tahu kita dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu, ayo ke gereja dan melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, manusia seringkali berpikir bahwa perbuatan baik, ibadah, beramal, berbuat baik dan sebagainya dapat membawanya masuk surga. Oh ini tiketku, nggak bisa. Namun karena Allah adalah Allah yang sempurna, tuntutan Allah adalah sempurna. Ya, tadi ya, baju putih bersih tanpa salah. Dosa adalah dosa, tidak ada dosa besar atau dosa kecil ya. Gak ada, oh kalau gitu aku tak kecil-kecil aja dosanya. Aku gak bunuh loh Pak. Oh enggak ada. Semua namanya dosa. Seperti saya cerita tadi, gadis yang bolpen tadi itu kecil, tapi gak bisa. Mau kita, oh yang besar kesiram sesuatu, tetap gak bisa masuk karena kita gak kudus. Ya, lanjut Bapak Ibu. Yang keempat, dosa memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Ya,
Dosa memisahkan, yang kosong yang keempat itu memisahkan. Ya, memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Akibat dari dosa adalah manusia mengalami kematian kekal. Supaya sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selain maut, dosa juga menyebabkan masalah selama manusia berada di dunia. Jadi Bapak Ibu, dosa ini ketika Adam dan Hawa itu makan buah itu, mereka mati gak langsung. Makan, krek, mati. Gitu Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, mereka masih hidup. Ya, mati yang pertama artinya adalah putus hubungan sama Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini yang diberi nafas Allah, kita putus hubungan sama sumber, kita mati. Yang kedua, tidak kekal. Ya, mati secara jasmani. Mereka gak langsung mati, tapi mereka kematian rohani. Mereka gak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dosa itu juga buat masalah dalam hidup manusia. Apa aja? Tolong dibacakan ya Pastor Vivi. Boleh ditulis Bapak Ibu, Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ada hukuman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berdosa ada hukuman Tuhan ya. Daud minta ampun, gak langsung beres semua. Anaknya mati. Makanya dia berkabung 7 hari. Anaknya mati. Lalu hukuman Tuhan apa? Di keluarganya ada pedang. Jadi gak berhenti Daud ini keluarganya perang. Ya, anaknya Absalom kudeta dia. Ya, lalu Tamar diperkosa, maka kokonya berantem sama saudara tirinya. Wah, bawa pedang. Ada hukuman tetap. Dosa diampuni, hukuman tetap jalan Bapak Ibu. Karena itu sebisa mungkin kita tidak berdosa. Ya, lanjut Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, dulu kita diperhamba, kita budak dosa. Budak itu gak punya pilihan. Budak itu gak punya keputusan. Harus ikut tuannya, yaitu dosa. Karena itu, ya Agustus ini kita buat tema, saya sama istri saya, merdeka yang sejati. Kalau kita gak merdeka, kita gak bisa hidup buat Tuhan. Makanya Paulus ngomong apa? Tubuhku ini tubuh celaka, aku mau berbuat baik, ternyata aku melakukan yang jahat. Nah, kita dulu hamba dosa. Setelah kita dimerdekakan, kita bisa hidup bagi Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus ya. Efesus 2 ayat 12. Jadi satu penghukuman, 2 diperbudak ya. 3. Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, jadi kita tanpa Allah, gak punya harapan. Orang berdosa itu gak punya harapan. Makanya banyak orang berdosa itu pengen bunuh diri, pengen mati, ya, pikirannya salah. Orang yang hidupnya di dunia yang tidak berkenan sama Allah, oh bebas, pengennya mati, capek. Ya, lanjut. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata,
berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Yang keempat, ya, itu tangan Tuhan menekan. Jadi kita fisiknya tambah lemah. Orang berdosa itu fisiknya tambah lemah. Bapak Ibu, minggu depan mungkin saya carikan ya. Orang kalau pakai kokain, narkoba, itu dalam waktu 1 bulan itu habis. Ini semua habis, Bapak Ibu. Orang kalau berdosa itu hancur tubuhnya. Ya. Orang kalau pakai narkoba, orang kena alkohol itu habis semua badannya. Ya, karena itu memang dosa itu menghancurkan kita. Ya. LGBT sekarang, ya, dosa seksual. Kelihatannya orang nggak apa-apa. Tuhan kasih apa? HIV/AIDS, nggak ada obatnya. Ya. Kalau sudah kena itu habis semua imun ini. Bapak Ibu tahu kenapa kok bisa ada HIV? Karena manusia gila di Afrika. Dia tidur dengan monyet. Tapi ternyata sekarang diulangi. LGBT ini ngaku merasa dirinya rusa. Gendermu apa? Rusa. Coba Bapak Ibu. Beneran ini di Amerika. Genderku aku merasa seperti rusa. Jadi Bapak Ibu kalau di Amerika nanti ya, dalam tahun-tahun ini Bapak Ibu ke Amerika, jangan kaget. Kamar mandinya jadi satu. Udah masuk ini semua netral-netral. Bapak Ibu masuk ke sana, ngetik di Google, ya, ngisi form gender. Bapak Ibu klik, langsung 100. Gender itu ada 100. Jadi bukan laki-laki perempuan, lalu perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, bukan gitu aja, 100. Makanya ada yang merasa seperti rusa, dia tato tubuhnya seperti rusa. Dikira rusa beneran, ditembak orang di Amerika. Saya baca ini, ya, gimana sih? Ya, merasa seperti rusa. Ya, tadi kalau kita nggak tahu kita untuk apa diciptakan, kita jadinya kayak gini. Merasa apa ya hidupku ya? Aku tak jadi seperti rusa aja. Lupa kalau kita diciptakan itu tinggi. Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu bukan cuma pokoknya percaya. Ya, ini penting. Bapak Ibu, banyak orang ngomong atau gereja Pentakosta itu gak ada isinya. Ditanyai tentang penciptaan gak ngerti. Ditanyai tentang keselamatan, kenapa kita harus selamat gak ngerti. Ayo hari ini kita bangkit. Kita rohnya menyala-nyala. Firman Tuhannya kuat. Hidup kita melayani Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini pegangan. Jadi Bapak Ibu kalau tanya kenapa manusia diciptakan, 4 ini tadi. 1 untuk dicintai Tuhan. Tuhan cinta sama kita. Jadi target cintanya Tuhan. Yang kedua, untuk punya hubungan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan minta kita berkuasa. Dan yang keempat, ya, kita serupa dengan Tuhan, punya kehendak bebas. Ya, itu ciptaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. C, ya. Penyelesaian yang sempurna. Wow, Bapak Ibu kita punya masalah ini ya. Tidak bisa selamat, tidak punya jalan, terpisah dari Tuhan, ada dosa dalam hidup kita, maka kita ada hukuman ya. C, penyelesaian yang sempurna. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya membenarkan dan mendamaikan manusia di hadapan Allah. Sekali lagi, membenarkan dan mendamaikan manusia di hadapan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, tirai bait suci terbuka. Kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Dulu tidak bisa. Dulu harus pakai imam. Pakai imam besar. Sekali setahun tetep doa. Aku tetep doa ya. Sekali setahun baru didoakan. Ya, kalau imamnya benar, kalau salah mati. Terus apa yang doa Bapak? Ya. Tapi karya Kristus membenarkan kita. Tadi baju yang kecoret tadi ternyata di depan Tuhan Yesus kasih baju yang baru. Baju yang kecoret diambil. Kita pakai baju yang bersih, masuk dengan sukacita. Kita dibenarkan. Kita didamaikan. Jadi kalau kita ketemu Allah nanti Bapak Ibu ya, kita bertemu muka dengan muka, kita nggak takut. Karena kita sudah dibayar lunas. Kita ini sudah benar, ngapain benar kok takut? Ya. Jadi kalau ada yang merasa hari ini aku gak gereja gak layak,
Hari ini dengar firman Tuhan, saat kita percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan, kita dilayakkan untuk ketemu Tuhan. Amin. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, dulu musuh ya. Lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Bapak Ibu, dengan keyakinan bahwa Kristus telah mati untuk bayar semua dosa kita, tukar baju kita manusia, dan bangkit menjadi juru selamat. Satu, hubungan manusia dengan Allah Bapa dipulihkan. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati untuk membayar dosa kita. Bayar ke siapa Bapak Ibu? Allah. Bayar ke siapa? Ada yang ngomong bayar ke setan. Enggak, kita ini milik Allah. Tapi kita jatuh dalam dosa. Kristus bayar kepada Allah dengan pengorbanan yang sempurna. Karena Allah itu adil dan kasih. Ya, oh adil lah bisa dilompati. Bayar penebusan yang sempurna. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. B, otoritas untuk menata ciptaan Tuhan menjadi hak istimewa yang dipulihkan. Nah ini Bapak Ibu lihat ya, kalau hubungan sama Tuhan pulih, otoritasnya pulih. Kalau hubungan sama Tuhan pulih, kuasanya pulih. Ini kenapa orang Kristen itu berkuasa? Karena hubungan dengan Tuhan sudah pulih. Ayo pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, yang belum percaya Tuhan, ayo percaya Tuhan lebih sungguh lagi. Ya, percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. 3, berkat-berkat yang didapat dinikmati dalam perjalanan hidup Anda. Yang ketiga, hubungan beres, otoritas beres. Ketiga, berkat Tuhan sediakan. Bapak Ibu, jangan sampai kita ke gereja, oh kalau aku datang gereja, aku ngejar berkat. Salah. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Nomor 2, otoritas Tuhan pulihkan kemampuan kita. Maka yang ketiga, berkat-berkat itu datang sendiri. Maka itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Ini linear ya, seluruh Alkitab itu linear. Ya. Linear semuanya, ya. Filipi 4:19 boleh dibacakan, Pastor Vivi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yes, ya. Memenuhi segala keperluan kita. Berikut adalah berkat-berkat Allah yang dapat dinikmati di dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan tujuannya bagi kita. 1, kehidupan dan kedamaian. Bapak Ibu kalau belum pernah merasa damai, ayo jalan bersama Tuhan. Kita menikmati damai yang melampaui segala akal. 2, hati nurani yang bersih. 3, mendapat bantuan dalam kelemahan. Bapak Ibu lemah, Tuhan kasih kekuatan. Bapak Ibu kalah, sakit, Tuhan sembuhkan. Miliki tujuan hidup, memiliki keyakinan dan rasa aman. Ya, dan berkat jasmani pun demikian. Tidak ada pikiran, perkataan, perbuatan manusia yang dapat membuat dirinya dibenarkan dan diterima oleh Allah. Ya, jadi sekali lagi poin hari ini, hubungan sama Tuhan beres, pulih, otoritas pulih, berkat mengikuti. Karena itu Bapak Ibu, berkat jangan dikejar. Berkat yang ngejar kita, itu yang benar. Makanya Daud ngomong dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kata mengikuti ya, Pastor Vivi sering bahas ini ya, itu radap, diburu. Kita ini diburu berkat Tuhan. Amin, amin. Kalau hubungan kita sama Tuhan beres, otoritas kembali,
berkat ngikuti. Contoh Lukas 15, anak yang terhilang. Bapak Ibu, anak terhilang ketika dia pulang, hubungannya beres sama bapaknya, dia dikasih cincin, otoritas kembali, pesta tuh, berkatnya datang. Tapi selama hubungan ini nggak diperbaiki, kita nggak akan punya otoritas. Ya, banyak orang ngejar berkat, kehilangan banyak hal. Karena dia nggak tahu yang benar seperti ini. Lanjut Bapak Ibu ya. Pembenaran adalah, baliknya ya, halaman yang ke-6. Pembenaran adalah anugerah atau kasih karunia. Ya, anugerah atau kasih karunia. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. 3, Allah yang adalah nomor 1 kasih, ya. 3 yang nomor 1 garis pertama kasih. Ia dengan Setia. Yang kedua setia, ya. Kasih, setia, dan adil, ya. Bapak Ibu, saya koreksi kemarin lagu ya. Yesus, 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 ku berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah ganti Allahku, ya. Karena secara teologis itu harusnya Allah. Yesus itu Allah kita ngabdi sama Tuhan. Ya, bapakku nanti teologisnya bingung. Nah ini bapak kita itu kayaknya seperti kakek yang baik. Ya, sedikit-sedikit salah gak apa-apa lah. Memecahkan gelas kalau cucu ya, cucu sama anak beda. Kalau anak dipukuli, kalau cucu tidak apa-apa, beli lagi. Ya, kalau kita sudah zaman ini cucu beda. Oh Tuhan itu seperti kakek, gak apa-apa, salah gak apa-apa. Yang benar apa? Tuhan itu kasih dan adil. Tidak bisa Tuhan mungkiri keadilannya. Oh nggak apa-apa wes, selamat toh. Masuk surga wes, kecoret sitik loh, nggak apa-apa masuk. Oh nggak bisa. Dia memungkiri kekudusan dan keadilannya. Karena itu penebusan Kristus sempurna. Amin. Dengan cepat Bapak Ibu karena waktu ya. D. 1. Respon kita, kalau kita tahu ya Tuhan Yesus sudah mati buat kita, respon kita gimana? 1. Mengakui bahwa Anda adalah manusia yang berdosa. Bapak Ibu, kalau kita ini selama ini gak merasa berdosa, gak merasa butuh juru selamat, ya gak akan percaya Tuhan. Tapi kalau kita tahu kita ini berdosa, semua orang berdosa, kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan Yesus selamatkan kita. Tuhan aku gak bisa selamat, Tuhan Yesus yang selamatkan aku. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, menerima pemberian keselamatan secara cuma-cuma. Ya, nomor 2 yang biru ya, menerima pemberian keselamatan secara cuma-cuma dari Allah. Bapak Ibu, ada orang merasa perlu tapi gak mau terima. Ada, aku berdosa ya, tapi gak usah selamatan. Melalui Yesus, gak usah gini-gini aja. Ada. Hari ini kita menerima Tuhan. Ya, dengan mulut mengaku, dengan lidah percaya, ya, dengan hati percaya, diselamatkan. Ya, Yohanes 1 ayat 12-13, mohon dibantu dibacakan, Pastor Vivi. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Ya, jadi keselamatan itu disodorkan sama kita. Ya, mau nggak selamat melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau engkau tahu engkau berdosa, ini loh jalan keselamatan. Tapi mau terima apa enggak? Itu keputusan kita, ya. Ayo kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, kalau yang pelayanan adiasa,
Pelayanan kedukaan itu tempat KKR yang paling baik, saudara ya. Karena di situ kita ngomong, semua orang berdosa, semua orang pasti mati. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Engkau akan diselamatkan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yang ketiga Bapak Ibu, baliknya ya, kita selesai di poin 3 dan 4. Yang ketiga, ayo kita responnya gimana? Percaya bahwa Yesus telah mati untuk membayar dosa-dosa kita. Dan ia bangkit lagi, bukan mati selamanya. Dia bangkit lagi pada hari ketiga. Ya, ayo percaya. Oh, Tuhan sudah mati buat aku. Karyanya sempurna. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal dalam kehidupan Anda. Jadi yang kosong, mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal dalam kehidupan Anda, dan Anda menjadi Tuhan yang memimpin hidup Anda. Jadi hari ini bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Maunya, maksudnya itu yang kita kerjakan. Bapak Ibu di rumah nanti bagikan kisah ya. Di sini boleh catat semuanya tentang 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan. Kita sama-sama nyanyi satu lagu ya. Boleh sama-sama kita banyak berdiri. Ya, sebelum pertanyaannya dikumpulkan kita nyanyi sama-sama ya. Enggak, tolong pemain musik kita nyanyi sebentar ya sebelum masuk Q&A. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kasih chord. Yuk. Ya, kita nyanyi sama-sama biar yang ngantuk bangun ya. Yang semakin semangat, semakin lagi lebih semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Silakan duduk kembali Bapak Ibu ya. Saya undang Pastor Vivi boleh maju ke depan. Boleh dikumpulkan pertanyaannya. Saya mohon bantuan Pak Nathan bersama Kak Yul ya. Boleh mengumpulkan semua kertas yang pengen ditanyakan apa. Nanti kami akan ambil satu persatu dan boleh dijawab ya. Jadi Bapak Ibu boleh tanya apapun, baik tentang penciptaan, keselamatan dan yang lain ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus tuh. Ku menang segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, mari Pak Nathan, kami jawab dulu yang sudah terkumpul aja ya, sambil ditulis yang lain.
baca ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Puji Tuhan ada beberapa pertanyaan ini. Ya. Mungkin dibantu ya. Jose Yuda boleh bantu ya. Sebagai moderator kita ya ikut di sini. Ya. Oke. Yang dibacakan kita ada waktu 20 menit, 23 menit. Ya. Ya, tolong dibacakan ya. Satu persatu ya. Langsung. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Kalau hanya sekolah Alkitab saja, bolehkah melayani perjamuan suci? Ini yang tanya wanita kayaknya, soalnya dalam kurung wanita di atas mimbar, seperti gembala sidang. Saya ulangi sekali lagi, kalau hanya sekolah Alkitab aja, bolehkah melayani perjamuan suci di atas mimbar bagi wanita? Ya, oke. Jadi ini ADART, Bapak Ibu Saudara. ADART itu anggaran dasar rumah tangga GBT. Ya, jadi ini jawabnya secara organisasional. Setiap gereja itu beda. Ada yang enggak boleh, ada yang boleh. Kalau GBT itu boleh, asalkan sudah ditabis. Ya, asalkan sudah ditabiskan menjadi PDP, PDM, PDT. Ya, apalagi kalau Bu Gembala. Ya, suaminya nggak ada, Bu Gembala yang harus mimpin, ya mimpin perjamuan. Ya, jadi kalau sinode GBT itu diperbolehkan asalkan sudah ditabiskan, gitu ya. Itu jawaban dari kami. Ya. Jadi makanya istri saya tanya ya, nggak apa-apa lah, aku yang megang perjamuan, boleh, pokoknya sudah ditabis. Ya, kan sudah ditabiskan. Di sinode GBT sudah terdaftar, ya, dan tahu arahnya harus gimana. Boleh, ya. Tapi sebisa mungkin kalau menurut istri saya, ya ada laki-laki yang lebih baik, ya, seperti itu. Lanjut. Pertanyaan kedua, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Tetapi bagaimana dengan anak yang baru lahir tiba-tiba meninggal? Ya. Apakah dia mewarisi dosa keturunan, masuk surga atau tidak? Ya. Gitu. Ini secara teologi, ya. Itu ada dua pandangan Bapak Ibu. Yang pertama mengikuti iman ayahnya, ya. Tapi hari ini kalau belum ada kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus, maka anak-anak itu milik Allah. Itu ya pandangan kedua. Dan saya lebih setuju anak-anak itu milik Allah, ya. Karena dia belum lihat dunia ini. Dia belum bisa milih dan dia belum percaya Tuhan Yesus. Jadi dia tetap kembali menjadi milik Allah. Ya, mungkin Pastor Vivi mau nambahin? Ya, kalau secara dosa itu tetap tidak ada bedanya ya. Baru lahir, umur setahun, umur 5 bulan, atau umur 2 hari tetap berdosa. Karena firman Tuhan jelas ngomong, aku diperanakkan dari dosa. Dari dalam kandungan ibuku itu dosa. Nah, tapi memang firman Tuhan tidak menjelaskan secara detail, secara rinci untuk anak-anak bayi. Nah, dua pandangan itu yang sekarang dikemukakan, ada yang percaya mengikuti iman orang tua. Jadi kalau orang tuanya percaya Tuhan, dia diselamatkan. Ya, tapi kalau ada dua pandangan, yang kedua juga milik Allah. Nah, kalau saya lebih sependapat mungkin kalau dia milik Allah, itu otoritas kembali kepada Allah. Jadi saya tidak bisa mengatakan ke surga apa ke neraka. Tidak bisa. Otoritas kembali kepada Allah. Dari saya seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada yang mau nambahin silakan tulis ya. Boleh lanjut ya. Selama waktu kita masih ada, lanjut. Oke, lanjut. Ini tentang keselamatan juga, Ko. Jika di tempat yang belum ada Injil diberitakan, tetapi orang tersebut berbuat baik terus, apakah bisa diselamatkan? Pastor Vivi jawab dulu. Ya, kalau menurut saya tidak bisa. Karena jelas firman Tuhan,
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan firman Tuhan jelas, semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan saya terlalu yakin bahwa sekali seumur hidup seseorang itu pasti sudah mendengar Injil. Atau minimal sudah melihat kemuliaan Allah. Ya, dari mana? Contoh, ketika mereka bangun pagi melihat langit dan bumi, melihat ciptaan Tuhan, mereka melihat kemuliaan Allah. Dan sebagai manusia itu ada, Tuhan itu kasih kita perasaan untuk memuliakan Tuhan, untuk tanya ini oleh siapa, siapa yang ciptakan ini, siapa yang merancangkan ini, saya hidup oleh siapa. Nah, rasa ingin tahu itu mendorong kita untuk mencari tahu akan Injil, begitu. Dan pasti dia diselamatkan kalau dia dengar Injil. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Titik. Amin. Itu dari saya. Kau Ishak mungkin nambahin. Ya, kalau dalam perjanjian lama itu kan menanti Kristus yang datang. Ya. Pengharapan mesianik. Mesianik namanya pengharapan mesianik. Jadi kalau ada seorang yang ya belum tahu jelas, ya dari PL ini ngomong belum tahu jelas ada Mesias yang akan datang, dia percaya dia diselamatkan. Mungkin seperti itu yang bisa kita katakan. Tapi yang terpenting, kenapa kok kita harus nginjil? Karena ini. Ya, karena ini kita harus menginjil. Iya, kita harus menginjil sampai semua lidah, semua bangsa mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan Juru Selamat. Ya, seperti itu. Lanjut. Okay, thank you Pastor. Selanjutnya, mengapa yang mudah tergoda itu perempuan atau Hawa, tetapi bukan Adam? Kenapa? Kenapa ya? Genderis ini ya. Aduh, saya tersinggung Bapak Ibu ya. Yang mudah tergoda perempuan kenapa enggak laki-laki? Mungkin gue bisa jawab. Ya, yang pertama karena yang mendengar firman. Oh, kalau ini Adam dan Hawa kasusnya. Ya. Oh ya, ya. Karena yang mendengar firman itu adalah Adam. Ya, betul. Ya, Hawa itu mendengar dari Adam. Ya, karena itu pemimpin juga penting ya. Kalau pemimpinnya kuat, pemimpinnya bisa menjelaskan firman, mengingatkan dengan baik gitu ya. Yang kedua adalah karena wanita itu suka bicara. Bicara itu adalah kenikmatan. Ya, karena itu saya baca di buku psikologi ya. Di buku Menuju Menikah ya. Jadi kalau menuju menikah laki-laki harus tahu wanita itu bicara adalah kenikmatan. Kalau laki-laki bicara alat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau ada gangdau kita ngomong. Kalau nggak ada harus menengahi, mending makan aja gitu ya. Kalau ada target kita ngomong. Makanya orang pacaran kan orang laki ngomong terus karena ada targetnya. Begitu menikah yang perempuan yang ngomong terus kan gitu ya. Nah, jadi mungkin karena suka bicara, gak ada yang diajak ngomong, Adam lagi sibuk, ono ulo kan gitu Pak Ustaz. Nah, diajak bicara gitu ya. Jadi karena itu suami istri itu harus saling jaga. Ya, tahu istrinya suka bicara, ya diajak bicara. Kepada siapa yang dia paling banyak bicara, hatinya terpaut. Gitu ya. Jadi bapak-bapak, ajaklah istrimu bicara sebanyak-banyaknya yang engkau bisa gitu ya. Baik dalam pilot talk, lagi makan ya, WA. Makanya istri kan perempuan selalu tanya di mana. Kita lagi kerja, tanya di mana, sampai mana, mau kemana kan gitu Pak Ustaz ya. Komunikasi. Ya itu kalau dari saya. Jadi yang pertama yang dengar firman itu Adam. Dia harus menjelaskan sama Hawa lebih baik lagi. Yang kedua, ya karena wanita suka bicara gitu ya. Karena itu ada baiknya wanita diperlengkapi dengan firman. Jadi bicaranya itu firman. Bicaranya itu yang baik. Amin. Yang ke depan. Jadi wanita bijaksana. Amin. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, Bapak, Ibu. itu penting. Ya, yang alasan pertama itu penting Bapak Ibu. Makanya kenapa di dalam Alkitab itu tidak pernah dituliskan dosa Hawa. Ya, Bapak Ibu cari, tidak pernah dituliskan dosa Hawa. Bahkan tadi Roma kita baca dosa Adam, kesalahan Adam. Karena yang mendengar firman itu laki-laki, Adam. Tapi walaupun yang pertama jatuh siapa? Hawa. Karena yang mendengar firman, yang mendapatkan perintah Tuhan itu Adam. Makanya perlu, penting, betul-betul penting. Jadi kalau ada keluarga yang jatuh, cek kepala keluarga. Apakah sudah betul-betul mendengar Tuhan dengan baik dan menyampaikan kepada keluarga.
Jadi bapak-bapak hari ini, ayo semangat, lebih semangat mencari Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita supaya enggak ngantuk gitu ya. Haleluya. Oke, terima kasih Pastor. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Allah menciptakan manusia. Apakah manusia diciptakan hanya Adam dan Hawa? Karena ditulis Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu ada kata jamak menurut yang bertanya. Karena di Kejadian 6 ayat 4, anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Apakah ada kaitan anak-anak Allah adalah keturunan Adam dan anak-anak perempuan manusia bukan orang percaya Tuhan? Demikian. Oke. Allah menciptakan cuma dua, Adam dan Hawa, itu jelas. Nah kalau di dalam pasal selanjutnya itu dijelaskan ada banyak anak-anak Allah, itu berbicara keturunan Adam dan Hawa. Makanya ada orang yang ngomong ini sepertinya Kain dan Habil itu juga punya saudara yang banyak. Nah dari sana, jadi kalau penciptaan pertama itu jelas cuma Adam dan Hawa. Tapi anaknya Adam dan Hawa itu yang banyak. Nah itu yang tidak dijelaskan oleh Alkitab. Kalau kita merujuk kepada ayat yang tadi itu lebih panjang lagi kasusnya. Siapa anak-anak Allah dan apa di sana tuliskan? Anak manusia. Nah itu lebih panjang lagi Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas di advance ya, pendalaman Alkitab advance itu lebih dalam lagi. Siapa anak Allah? Siapa anak manusia? Anak Allah itu malaikat atau manusia? Anak manusia itu siapa lagi? Apakah anak setan? Apakah malaikat itu punya alat kelamin sehingga dia punya anak? Apakah Allah memperanakkan manusia? Nah, nanti itu di kelas advance. Tapi yang jelas pertanyaan pertama, Tuhan hanya menciptakan dua, Adam dan Hawa. Anaknya yang banyak, gitu saudara. Ya, jadi itu semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Jadi saya pengennya kita 4 tahap buku ini adalah deeper ya, hari ini kita bahas deeper, basic ya. Lalu stronger itu community dan visinya gereja kita. Jadi kalau sampai ditanya apa visi gereja, jangan sampai nggak tahu ya. Karena buku kedua itu kita belajar tentang komunitas dan sebagainya, tentang gereja. Dan yang ketiga kita adalah fruitful dan liveful ya. Nanti buku ketiga itu kita belajar melayani dan berbuah. Dan buku yang 4 higher ya. Kita harus punya kepemimpinan rohani yang sesuai firman Tuhan. Nah maksudnya kelas advance itu adalah setelah 4 ini kami rencana akan buat tetap kelas PA tapi yang biblical bisa, sistematik bisa. Biblical itu kayak surat Roma ya, Filipi, Kejadian, ini kan di Kejadian. Ya, bisa juga sistematik yaitu mungkin soter yang lebih dalam, ada 12 konsep gitu ya. Itu lebih dalam. Jadi Bapak Ibu kita selesaikan 4 buku ini dulu, nanti kelas advance gitu ya. Jadi kita tahu lebih banyak. Jadi Bapak Ibu kita ingin ya, apa yang kita tahu, kita pelajari selama ini itu bisa kita bagikan gitu ya. Kalau minggu itu celebration ya. Tidak bisa harus dipakai semua teologi ini, bisa tapi berat gitu ya. Nanti pelan-pelan kalau sudah kapasitasnya naik, kita mampu minggu sekali kita khotbah yang theological gitu ya. Jadi itu maksudnya kelas advance itu adalah itu setelah 4 buku ya. Lanjut. Baik, ya. Pertanyaan terakhir. Tadi disampaikan oleh Pastor Ishak bahwa surga itu suci, kudus dan dosa tidak bisa masuk ke sana. Lalu pertanyaannya, mengapa di dalam kitab Ayub iblis bisa masuk ke surga, ikut hadir bersama anak-anak Allah? Ya. Jadi makanya di Wahyu itu ada surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi nanti ini surga, bumi sekarang itu dirombak total. Kita akan masuk surga baru, bumi baru, Yerusalem baru, SBY baru, ya bukan Surabaya baru, Pak, betul ya. Surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kenapa? Karena waktu itu ketika iblis yang adalah malaikat Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Ya, dia yang ada di sana, dia jatuh dalam dosa. Ya, jadi kemurnian itu jatuh, makanya dibuang ke dunia. Ya, mungkin Pastor Vivi mau menambahkan? Ya, jadi kalau dari ayat Ayub itu memang dijelaskan iblis itu ngomong sama Allah ya. Karena di surga itu bukan tentang satu tempat gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada bagian-bagian surga. Dan itu yang saya
tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Ada berapa bagian, ada 7 atau ada 3, enggak tahu. Tapi memang ada bagian dari surga yang itu iblis bisa masuk ke sana. Memang ada. Tapi bukan pada tahta Allah yang paling mulia, bukan di sana. Jadi seperti kalau dulu mungkin ya, sama seperti mungkin kemah tabernakel, dulu kan ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah mungkin iblis itu bercakap-cakapnya di pelataran, jadi ada bagian-bagian surga, memang ada. Demikian nanti di langit baru, bumi baru, Surabaya baru, Yerusalem baru, itu juga ada bagian-bagiannya. Makanya Tuhan mengatakan apa? 12 murid pasti duduk di atas tahta. Mereka akan memerintah bersama dengan orang percaya. Bapak Ibu nanti di surga baru, bumi baru. Bapak Ibu bukan masyarakat biasa. Bapak Ibu itu memerintah. Amin. Makanya ayo semangat, setia sama Tuhan. Ya. Ya itu. Jadi itu eskatologi namanya Pak. Itu eskatologi. Ya. Itu namanya akhir zaman ya, itu akhir zaman. Jadi makanya ada sorga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Yaitu pembukaan di kitab Wahyu. Ya, lanjut ya. Terakhir sudah. Oh sudah habis. Oh Bapak ya, Ibu sesuai. ada yang mau menambah pertanyaan? Iya silakan. Yang mau nambah kita ada 3 menit ya. Boleh tanya apapun, mungkin ini pemanasan ya, nggak apa-apa Pak Ibu. Saya kira PA pertama ini pasti pemanasan. Mungkin minggu depan kita lebih pengen tanya ini, pengen tanya itu ya. Pak Ibu saudara, seperti yang saya janjikan ya, diserang di YouTube, di Instagram, di TikTok ya, Alkitab semua dikeluarin gitu ya. Ini Alkitab, ini Alkitab, ini Alkitabnya yang ada tengahnya itu ya, Pseudepigrafa. Pseudepigrafa. Ya, saya agak susah itu ngomongnya ya. Dan apokrifa ya, itu ini Alkitab ya. Lalu ini Alkitab, terjemahnya lain-lain. Ya. Bapak Ibu kita masuk ke bibliologi sebentar, bahwa Alkitab itu benar tanpa salah dalam teks asli. Iya. Ya. Jadi kalau dalam teks asli itu benar tanpa salah. Tapi kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Mandarin, ke bahasa Korea, itu ada keterbatasan bahasa. Ya, seperti yang kita biasa bahas ya, agape, philia, ya, storge, ya, eros. Kan ini semua ngomong kasih, keterbatasan bahasa. Di Indonesia tetap semuanya kasih, gak bisa segmented gitu, gak bisa gitu ya. Keterbatasan, tapi terjemahan itu sudah cukup. Ya. Untuk kita bisa mengerti kebenaran gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan benar tanpa salah dalam teks asli ya. Makanya itu tugas hamba-hamba Tuhan untuk memberitahu jemaat ya, seperti tadi ya. Oh, ternyata kasih ini pakai kata agape, pakai kata ini. Jadi kita supaya lebih mengerti. Itu sih. Ya. Saya mau ngomong sedikit boleh? Ya, silakan. Bapak Ibu, saya mau ngomong beberapa hal yang penting tentang keselamatan. Jadi Bapak Ibu harus berani ngomong kepercayaan keselamatan hanya di dalam Yesus. Itu harus berani. Loh, kok cek sombongnya orang Kristen? Memang ya, di dalam kepercayaan kita harus teguh, maksudnya bukan sombong ya. Eksklusif. Bapak Ibu saya cerita ya, ini kisah nyata. Bapak Ibu harus berhati-hati tidak hanya kepada ustadz atau kepada orang pemeluk agama lain. Bapak Ibu harus berhati-hati dengan pendeta juga. Ketika pendeta tidak mengajarkan apa yang benar, harus hati-hati. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu saya mengikuti beberapa perkumpulan ya, saya masih aktif sebelum menikah. Saya mengikuti sebuah acara itu lintas agama. Ada pendeta-pendeta juga, pada waktu itu saya masih kuliah ya. Dan dia ngomong, waktu itu kita sedang merayakan meninggalnya Gus Dur. Jadi peringatan gitu ya, peringatan meninggalnya Gus Dur ya, Bapak Pluralisme Indonesia. Nah, pendeta ini ngomong, Yesus itu sama dengan Gus Dur. Dia itu membawa kebaikan untuk manusia. Ya, Bapak Ibu kita mesti hati-hati. Ada juga pendeta yang ngomong gini, percaya enggak kalau keselamatan itu di dalam Kristus? Percaya. Kristus yang mana? Setiap agama punya Kristus masing-masing. Belum tentu Yesus. Ini pendeta yang ngomong Bapak Ibu. Jadi kita mesti teguh yang pertama ya, eksklusif. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Yesus dari Nazaret yang sudah
disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu harus jelas. Karena ada inklusif, yaitu ada Kristus. Di agama Islam ada Kristus, agama Buddha ada Kristus, di agama Konghucu ada Kristus, tidak harus Yesus Kristus. Ada yang pluralis, itu tadi. Setiap agama punya jalannya sendiri kok. Banyak jalan menuju ke Roma kok. Kita mesti hati-hati. Satu yang kita pegang, kita diselamatkan karena Yesus saja. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Kita beri Ibu. tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Biarlah kita bertumbuh rohani kita ya. Dan saya waktu kuliah persis ceritanya ini ya. Kemarin saya seminggu kuliah ya, Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai jam 10. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada beberapa tempat yang kita harusnya ketemu belum bisa ya. Saya kuliah dari jam 4 sampai jam 10. Nah itu ya. Lalu kita sama-sama belajar ya. Dan ada Kristus yang lain. Jadi ada pendeta saksi, wah ini loh Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan Nazaret. Ya. Kristus yang mana? Itu yang diurapi, semua orang diurapi sama persis yang dikatakan istri saya. Jadi hari ini ayo kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu-satunya. Ya kita doa dulu sebelum kita memberi persembahan. Saya ajak Bapak berdiri, kita doa untuk menerima semua pengertian dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami mau belajar mengenai Engkau. Kami tahu kami manusia, kami terbatas. Kiranya Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian. Kiranya Roh Kudus yang membukakan sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Hidup kami deeper, semakin dalam, semakin kuat dalam iman. Kami enggak goyah, tapi kami maju terus di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami. Pimpin PA ini, pimpin semua yang kami bicarakan sehingga menghasilkan iman yang bertumbuh-tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.